Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di vlog harian saya. Kali ini kita seperti biasa kita beraktivitas kembali di warung sembako ya. Kita mengais rezeki lagi teman-teman ya. Dan alhamdulillah malam ini suasana lumayan ramai teman-teman ya. Dan pembeli pun datang silih berganti. Alhamdulillah banget teman-teman, masya Allah luar biasa ya. Rezeki itu datang tiba-tiba tanpa kita sadari, tanpa kita duga gitu ya. Dan memang namanya rezeki itu sudah diatur sama yang kuasa teman-teman ya. Kalau kita tungguin nggak datang-datang, tapi kalau kita nggak tungguin gitu tiba-tiba datang bergerombol gitu ya. Ataupun di saat kita menyediakan suatu barang ya, contohnya di salah satu barang, misalnya barang itu lagi pas kosong banget di warung kita ya. Nah banyak sekali yang mencari barang-barang itu ya, kadang sehari itu bisa sampai 6 orang menanyakan barang tersebut yang memang lagi kosong di warung kita. Kadang-kadang barang yang sepele yang murah banget harganya pas lagi tidak ada banget di warung sembako saya teman-teman. Dan kadang-kadang kita pun cari di agen itu lagi pas kosong di agennya. Contohnya saya waktu itu tidak ada sopel beberapa hari teman-teman, dan saya pun diketawain pelanggan saya, teteh tibang Rp1.000 aja susah banget didapatinnya, katanya tuh sopel teh, sopel seperti itu ya teman-teman. Ya namanya nggak ada kan gimana ya, kita nggak dapat belanja di agen gitu. Memang di online banyak, cuman kan nggak secepat kayak belanja di agen gitu datangnya. Nah, kita nunggu 3 hari atau 2 hari gitu baru sampai barangnya. Nah itu kedua malam, ketiga malam itu belum ada juga sopelnya teman-temannya. Pelanggan saya itu malah bercandain saya, teteh tibang harga segitu masa nggak ada sih gitu kan, di warung segede ini nggak ada sopel katanya ya. Ya memang nggak ada, harus gimana dong gitu kan ya, kita kan udah usaha cari ke agen gitu, tapi pas lagi kosong gitu kan. Saya beri penjelasan gitu sama pelanggannya, dan kita pun memberikan juga solusi lainnya, misalnya menawarkan barang lain yang sejenis yang sama kegunaannya seperti itu ya. Pokoknya jika ada yang berbelanja terus barangnya lagi kosong, terusnya lagi ada lagi barang-barang yang memang sejenis yang sama kegunaannya, kita tawarkan aja teman-teman. Barangkali pelanggannya berminat ya dengan beda merek tapi sama kegunaannya seperti itu. Misalnya ada obat pusing, kita adanya bodrek ya, pelanggan kita itu mencarinya Paramek, itu sama aja kok Bu, kegunaannya untuk obat pusing gitu, demam, sakit kepala gitu ya. Kita tawarkan beberapa merek lain yang tersedia di warung kita, itu juga menjadi solusi untuk pelanggan ya, supaya tidak kebingungan. Kita kasih penjelasan juga. Memang kalau bodrek tuh lebih ini seperti itu ya. Dan kalau ini yang Paramek tuh banyak juga nih khasiatnya seperti ini, silahkan dibaca dulu seperti itu teman-teman. Ya mungkin sedikit membantu, ataupun mungkin bisa juga beralih pelanggan tersebut mencari barang-barang yang memang ada aja di warung kita teman-teman ya. Jadi kita itu harus bawel ya, harus promosikan terus barang-barang yang kita jual ini. Meskipun memang pelanggan tidak mencarinya, namun kita harus promosikan terus dengan bahasa-bahasa kita yang sedikit bercanda ataupun guyonan gitu ya. Ininya enggak sekalian, misalnya ada mie instan baru nih, coba dong gitu ya, dijamin ketagihan seperti itu. Kita tunjukkan deh barangnya, ataupun ada barang-barang baru, makanan cemilan baru seperti itu kita tawarkan teman-teman, biar lakunya cepat, biar pelanggan pun memang tahu di kita itu ada produk-produk terbaru ya. Kita itu sebagai pemilik warung sembako itu jangan malu-malu ya, jangan maluan gitu ya, harus berani, harus percaya diri teman-teman, harus percaya diri dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebut, apa yang kita jual seperti itu ya. Kita harus percaya diri, kita harus bisa meyakinkan kepada pembeli ya bahwa barang yang kita jual ini benar-benar seperti itu adanya ya. Harus jujur juga kita tuh, nggak boleh membohongi pelanggan teman-teman ya. Jika bagus ya bilang bagus, jika jelek rusak ya bilang, tunjukkanlah kekurangan barang tersebut. Jangan mengumpet-ngumpeti ataupun disembunyikan gitu ya. Jika memang ini udah sebentar lagi nih expirednya nih, berapa bulan lagi, mau nggak nih, harus segera dikonsumsi seperti itu. Ataupun nih kemasannya agak penyok, agak begini, mau nggak, seperti itu ya. Harus seperti itu teman-teman, harus terus terang gitu ya sama pelanggan. Jangan sembunyi-sembunyian, takutnya nanti pelanggannya kecewa, merasa dibohongi, merasa dirugikan seperti itu ya. Dan itu akan menjadi berdampak buruk kepada kita ya. Takutnya itu
pelanggan tersebut bilang-bilang juga ke pelanggan yang lain yang mempengaruhi dengan kata-kata yang kurang baik, ataupun mungkin jangan ke sana belanjanya, barangnya begini-begini, seperti itu. Takutnya seperti itu teman-teman ya. Menjadi pedagang itu harus serba bisa ya, entah itu dari cara berbahasa ya, ataupun cara kita berjualan itu kan ada trik-triknya ya. Masing-masing penjual itu punya gaya tersendiri ya teman-teman. Jadi kita harus punya ciri khas saat kita berjualan apapun ya teman-teman, harus punya ciri khas sendiri kita teman-teman. Mungkin dengan kita jutek, kita terkenal dengan juteknya kita ya. Namanya orang jualan itu kan kadang-kadang tidak semuanya suka sama orang yang jutek ya, tapi namanya rezeki, biarpun orangnya jutek, dia berjualan tetap aja laku barangnya teman-teman ya. Tidak usah khawatir ya jika kita merasa jutek kita terus mau berjualan nggak apa-apa teman-teman ya. Pasti laku kok barang-barang kita, namun tidak secepat lakunya, tidak secepat orang-orang yang lebih ramah dalam bahasa teman-teman ya. Biasanya kalau orang-orang yang bukan, emang jutek tuh kesannya itu kayak sombong gitu ya, namun bukan sombong, sebenarnya dia tuh kurang mengerti cara berbahasa dengan orang lain tuh seperti apa ya, yang bikin nyaman orang lain tuh seperti apa. Dan yang pelanggan pun tidak semuanya ramah kok, ada juga yang jutek gitu. Tapi kan kalau pelanggan jutek tidak apa-apa ya, tidak jadi masalah. Ini yang jadi persoalan tuh penjualnya yang jutek ya. Dalam berjualan itu kita berbahasa ketus pun kita dianggapnya jutek ataupun marah gitu ya sama pembeli. Apalagi jika kita memang sehari-hari songong gitu ya, atau tidak sopan begitu. Dan hanya mungkin contohnya kita melayani pembeli itu dengan melempar barang yang kita jual ya, misalnya nih seperti itu kan nggak baik, nggak sopan ya, kasar seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus meletakkan barang tuh jangan dilempar ya, pelan-pelan ditaruh di bawah seperti itu. Dan kita tanya lagi selanjutnya, apalagi Bu, apalagi Pak, seperti itu. Bagaimanapun saat pelanggan berbelanja, caranya bagaimana kita harus tetap melayani mereka teman-teman. Kadang-kadang ada orang yang susah turun dari motor ya, kita layani dengan baik juga. Kadang-kadang kita kan lagi sibuk di dalam, tiba-tiba ada yang manggilin dari jalan gitu. Iya, sami-sami. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah malam ini. Tadi itu masnya pulang jualan di pasar malam, dia nggak bisa turun teman-teman ya. Jadi saya ambilkan rokoknya. Begitulah teman-teman, namanya orang jualan tuh harus sabar, harus melayani pembeli dengan baik, dan apapun yang diinginkan pembeli kita turuti. Yang penting tidak menyalahi aturan ya. Itu kadang-kadang ada yang belanja seperti itu, tidak mau turun dari kendaraannya ya teman-teman. Kita pun harus melayani mereka dengan baik, dengan ramah, dengan sopan ya. Kadang-kadang ada juga yang dari mobil ya nggak mau turun ya teman-teman, teriak-teriak dari jalan gitu, beli ini beli itu ya. Kita harus layani jika ingin punya langganan, punya uang gitu ya, punya penghasilan seperti itu. Kita harus layani teman-teman, bagaimanapun cara pelanggan berbelanja ya. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah gitu teman-teman. Harus kita tetap layani dengan baik. Nah seperti itu ya teman-teman, cara-cara melayani pembeli dengan baik, dengan cara mudahnya kita ya menghormati pelanggan. Iya, beli apa? Rokok apa? Epo, ada yang beli rokok. Epo 1 ya? Apa 2? 2 aja. Epo 2, 3. Ini 27. Terima kasih. Sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga menginspirasi ataupun memotivasi teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat, tetap semangat beraktivitas yang berjualan. Semoga laris manis, Tanjung Kimpul ya, tambah berkah, sukses usahanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.